Penggunaan wajar adalah hukum Amerika Serikat yang memperbolehkan penggunaan kembali materi yang berhak cipta dalam kondisi tertentu tanpa perlu memperoleh izin dari pemilik hak cipta. Jadi kita dalam Halo semua, selamat datang lagi di channel aku, Gen Tutorial. Di video kali ini aku bakal membahas secara lebih dalam tentang menggunakan gambar berhak cipta di Google ke dalam video kita. Apakah itu boleh? Apakah itu dilarang? Atau suatu saat nanti bakal bermasalah? Atau kalau memang boleh, itu bagaimana cara menggunakannya supaya terlepas dari klaim hak cipta dan lolos untuk monetisasi YouTube? Jawaban sederhana dan singkat pada jelasnya, boleh saja. Kenapa nggak boleh? Siapa yang larang? Karena di sini saya sudah menjadi content creator kurang lebih 2 tahun dan memproduksi video dengan mengambil sampel gambar, audio ataupun video itu dari Google semuanya, dan gambar itu ya sebagian besar saya rasa memiliki hak cipta. Seperti video terbaru saya yang sedang proses editing. Di sini saya mengambil gambar dari Google. Nah, ini saya lakukan bukan sekarang tapi sudah bertahun-tahun yang lalu, sampai channel saya lulus monetisasi dan sekarang saya sudah menghasilkan puluhan juta dari YouTube. Ini saya tidak pernah mendapatkan klaim apapun terkait penggunaan gambar yang saya ambil dari Google. Tentu, kalau kalian mengambil gambar ini kemudian kalian masukkan ke video kalian atau kalian buat menjadi video tanpa ada narasi atau voice over, tanpa memberikan kritikan atau komentar, tanpa ada nilai-nilai edukasi di dalamnya, itu tidak boleh. Itu artinya kalian hanya mengcopy paste karya orang lain. Ya kan, tidak ada karya kalian. Tapi kalau sudah ada video kalian seperti ini hanya sebagai metode penjelasan kalian saja supaya lebih dipahami penonton dan sebagai bahan editing di video kalian, itu boleh. Diaturnya di mana? Diaturnya di masalah penggunaan di YouTube. Nah, seperti yang kalian lihat di sini ya, ada gambar-gambar rumah. Ini kan gambarnya berhak cipta, dan kalau kita klik pun gambar mana saja, ini di bawahnya ada tulisan, gambar bisa saja memiliki hak cipta. Pelajari lebih lanjut. Ini kalau kita klik, kita bakal dimasukkan ke hukum hak cipta yang ada di Google. Yang harus kalian ketahui, YouTube itu adalah perusahaan yang dikembangkan oleh Google, karena YouTube kan udah dibeli sama Google ya. Sekarang itu CEO-nya Susan Wozniacki kalau saya nggak salah. Jadi si Susan Wozniacki inilah yang mengatur kebijakan-kebijakan di YouTube. Oke, ini dia. Nah, bagaimana cara kita menghindari konten berhak cipta di YouTube dan bagaimana cara penggunaannya? Apa yang dimaksud dengan konten berhak cipta? Langsung saja ke contohnya. Konten yang dianggap sebagai konten berhak cipta itu bisa berupa audio visual. Ya, audio visual itu artinya video ya, audio visual. Kalau visual kan gambar, kalau audio kan suara. Kalau audio visual berarti itu video. Misalnya acara TV. Acara TV misalnya kalian rekam acara TV, kan bisa direkam layar kalau di Android atau di PC ya. Atau kalian kamera TV kalian, kemudian kalian buat jadi konten, itu nggak boleh. Film dan video online. Video online itu ya seperti video orang lain, video YouTube, video TikTok. Itu nggak boleh, kecuali nanti boleh digunakan nanti, tapi ada triknya ya, nanti kita bahas. Rekaman suara, misalnya komposisi musik, kemudian karya tertulis, misalnya bahan kuliah, artikel, buku, dan komposisi musik. Kemudian ada karya visual, misalnya lukisan, poster, dan iklan. Video game, dan perangkat lunak komputer seperti software dan aplikasi. Karya dramatis, misalnya drama dan musikal. Nah, ini adalah jenis-jenis konten yang memenuhi syarat untuk dibuat hak cipta di YouTube atau di Google. Terus kenapa ada orang di luar sana yang membuat konten dan mengambil gambar-gambar dari Google dan dari situs apapun itu, channelnya masih aman-aman aja, padahal mereka menggunakan gambar-gambar dari orang lain. Contoh channel yang membuat seperti itu ya banyak lah ya. Misalnya di sini saya contohkan kayak calon sarjana YT Crash itu kan pas buat video itu kan mengambil gambar-gambar dari orang lain ya. Tapi kenapa masih aman? Mereka berpedoman kepada fair use atau batas penggunaan yang wajar. Kebijakan di balik Undang-Undang Hak Cipta tidak hanya untuk melindungi hak-hak mereka yang memproduksi konten, tetapi untuk mempromosikan kemajuan ilmu pengetahuan dan seni yang bermanfaat. Korn Seni 18CL8 ini kayak pasalnya kayak gitu, karena mengizinkan penulis untuk menegakkan hak cipta mereka dalam semua kasus. Sebenarnya akan menghambat tujuan ini. Pertama, pengadilan dan kemudian Kongres telah mengadopsi doktrin penggunaan wajar untuk mengizinkan penggunaan materi berhak cipta yang dianggap bermanfaat bagi mereka. Banyak diantaranya juga berhak atas amandemen pertama perlindungan. Penggunaan wajar tidak akan mengizinkan Anda untuk sekedar menyalin
Jadi jelas ya, kalau untuk digunakan sebagai tujuan edukasi yang bermanfaat itu diperbolehkan. Tapi kalau digunakan hanya sekedar untuk menyalin karya orang lain dan mengambil keuntungan darinya, itu tidak diperbolehkan. Tetapi ketika penggunaan Anda berkontribusi pada masyarakat dengan melanjutkan wacana publik atau menciptakan karya baru. Nah, ini yang saya maksudkan di dalam video editing saya. Nah, saya akan mengambil sampel-sampel gambar dari orang lain di Google dan saya masukkan ke dalam video saya dan menghasilkan karya yang baru. Karya yang baru apa? Karya saya. Jadi karya orang saya edit, saya masukkan ke dalam karya sederhana saya dan jadilah karya baru milik saya. Itu boleh. Dan channel saya nggak pernah terima klaim sampai sekarang. Dan bukan hanya channel saya, ya banyak juga channel orang lain yang menggunakan sistem ini. Dalam prosesnya, penggunaan wajar dapat melindungi Anda. Nah, jadi kalau kita mengambil gambar-gambar orang lain dan kemudian kita masukkan ke dalam karya kita untuk menciptakan karya baru, ini batas penggunaan wajar dapat melindungi Anda. Nah, kita dilindungi oleh batas penggunaan yang wajar. Ini diatur ke dalam bagian 107 section Undang-Undang Hak Cipta. Nah, ini seperti yang aku bilang tadi ya. Jadi ada undang-undangnya tapi terlalu ribet untuk saya jelaskan. Kan biasanya kan kalau misalnya kalian mengunjungi channel-channel terkenal itu kan ada di deskripsinya itu biasanya ditulis bagian section fair use. Contohnya seperti ini ya. Ini saya ambil salah satu videonya. Kalian bisa lihat ini kan banyak sekali gambar-gambar yang diambil dari Google. Memangnya dari mana mereka mendapatkan gambar-gambar seperti ini? Di foto sendiri atau memang sudah ada hak cipta yang mereka pegang? Tentu tidak ada. Dari thumbnail saja sudah mengambil gambar dari Google, apalagi videonya kan. Saya ambil salah satu videonya. Untuk channel-channel terkenal yang kontennya itu mengambil gambar dari orang lain, itu biasanya di deskripsi mereka itu mereka menulis sumber. Ini sebenarnya menulis sumber ini opsional ya, kecuali memang diminta oleh pemilik hak cipta untuk menuliskan sumber. Tapi kalau nggak ditulis sih sebenarnya nggak masalah juga ini, karena nggak ada peraturannya di YouTube. Di sini ada disclaimer dari mereka dan biasanya juga kalian dapati di channel-channel lain. Terkadang beberapa footage di channel ini bukan milik kami. Hak cipta sepenuhnya dipegang oleh masing-masing pemilik footage yang tercantum di kiri bawah video. Kami berusaha membuat video berdasarkan aturan penggunaan yang wajar. Nah, jadi pedoman yang mereka ambil adalah aturan penggunaan yang wajar yang sudah pernah saya bahas di sini ya. Nah, ini dia aturan hak ciptanya. Tetapi ketika penggunaan Anda berkontribusi kepada masyarakat dengan melanjutkan wacana publik untuk menciptakan karya baru, dalam prosesnya penggunaan wajar dapat melindungi Anda. Ini diperbolehkan. Mereka pedomannya dari situ nih, channel Uticrash. Dia channelnya saja ini banyak ya channelnya. Kalian bisa lihat channel Uticrash ini ada banyak cabang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 channel. Dan subscribernya ini besar-besar dan bertahan sampai sekarang dengan cara memanfaatkan ide konten menggunakan fair use atau batas penggunaan yang wajar. Kemudian kita masuk ke YouTube, karena di sini mungkin masih ragu. Kalau ada orang lain yang menggunakan konten saya, ini bakal terdeteksi di YouTube, dia masuknya ke bagian hak cipta. Nah, di sini ada video saya, ini di re-upload oleh orang lain ya. Dan kecocokannya di sini 100% malahan. Ini kalau saya klik seperti ini, kemudian saya klik minta penghapusan, maka channel yang mengupload video saya ini mengupload ulang, ini bakal di strike. Nah, ini kan yang kalian takutkan kan? Ini yang biasanya nggak diperbolehkan. Tapi kalau kalian hanya mengambil beberapa detik, beberapa scene itu atau beberapa potongan gambar, itu diperbolehkan dan saya rasa juga sangat sulit terdeteksi ya. Kita masuk ke kebijakan YouTube tentang penggunaan hak cipta. Di sini jelas untuk aturan pertama hak cipta, kreator hanya boleh mengupload video miliknya sendiri atau video orang lain yang izin penggunaannya mereka miliki. Hal itu berarti mereka tidak boleh mengupload video yang bukan karyanya atau menggunakan konten berhak cipta milik orang lain. Nah, konten hak cipta itu kan bisa gambar, video, atau audio dalam videonya tanpa izin yang diperlukan. Suite pengelolaan hak cipta kami memberi pemilik hak cipta kontrol atas materi berhak cipta miliknya di YouTube. Jadi mereka memberikan kontrol penuh kepada hak cipta yang kita miliki. Di sini yang dimaksud dengan kontrol penuh atas materi berhak cipta. Ketika kita mendapati orang lain melakukan pelanggaran kepada konten kita, ini kita diberikan kontrol sepenuhnya. Apakah kita ingin menyuruh YouTube menghapus video di channel ini atau videonya itu hasil AdSense-nya dibagi dua, atau bagaimana, itu kita dikasih wewenang sepenuhnya. Tapi kalau kita biarkan seperti ini, itu berarti kita membiarkan ya. Tapi kalau saya sih biarkan aja. Yang penting di sini dia tidak menghapus logo dari video saya. Apa yang dimaksud dengan penggunaan wajar? Penggunaan wajar adalah hukum Amerika Serikat yang memperbolehkan penggunaan kembali materi yang berhak cipta dalam kondisi tertentu tanpa perlu memperoleh izin dari pemilik hak cipta. Jadi kita dalam kondisi tertentu, dalam tujuan tertentu, itu diperbolehkan mengambil sampel konten audio, konten video, konten gambar yang berhak cipta tanpa harus memiliki izin resmi dari si pemilik hak cipta. Namun, penggunaan wajar ditentukan secara kasus per kasus dan setiap negara
memiliki aturan berbeda mengenai kapan suatu materi boleh digunakan tanpa izin pemilik hak cipta. Di Amerika Serikat, karya berupa komentar, apa ini yang dimaksud dengan karya berupa komentar? Misalnya ini gini ya, ada karya orang lain nih, misalnya ada video. Nah, itu kita komentari, kita beri reaksi kayak video reaction itu kan banyak di YouTube ya. Ada orang yang bikin video gini terus kita berikan komentar atau kita berikan reaksi kita terhadap video itu diperbolehkan. Kemudian kritik artinya kita mengevaluasi konten orang lain, seperti ya pokoknya mengkritik konten lah, itu boleh. Riset, misalnya kita mengumpulkan gambar-gambar atau website penghasil uang, itu kan konten saya kan banyak yang seperti ini, yang riset seperti ini, riset short link, riset web penghasil uang kan banyak saya buat dan boleh. Dan kedua di sini dan selanjutnya di sini ada pengajaran. Pengajaran ini ya seperti membuat tutorial. Ketika saya buat tutorial itu kan saya membutuhkan banyak file ya, seperti file foto dan file video. Ini saya ambil dari orang lain yang tentunya itu mengandung hak cipta. Nah, ini diperbolehkan karena saya membuat konten video itu dengan tujuan pengajaran atau laporan berita. Nah, seperti laporan berita di televisi itu kan waktu mau ditayangkan beritanya itu kan harus ada footage-nya ya untuk ditampilkan supaya orang-orang bisa lebih memahami apa yang sebenarnya disampaikan di dalam berita tersebut. Nah, jadi itulah ya yang bisa saya jelaskan. Sudah jelas di sini ya dijelaskan bagaimana cara YouTube melindungi konten kreator yang menggunakan materi berhak cipta ke dalam video mereka itu diperbolehkan karena itu masuk ke dalam status penggunaan yang wajar. Oke, to the point-nya di sini. Yang intinya kalian boleh mengambil baik itu gambar, video maupun audio ke dalam video kalian. Dengan catatan ya kalian buat kayak gini, ada video kalian kayak gini ya. Ketika kalian jelaskan itu, kalian cantumkan gambar-gambar apa gitu, itu boleh. Misalnya, kalau misalnya untuk video course itu kan kalian memang harus mengambil gambar tokoh course-nya kan. Nah, itu boleh. Karena kan di dalam video course itu kan ada voice over kalian, ada teks dari isi course tersebut juga yang ditampilkan dan juga ada background ya kan, ada banyak komposisinya. Nggak hanya foto itu aja di dalam video itu. Maka itu sudah dianggap sebagai satu karya baru, yang artinya karya yang kalian ambil itu sudah kalian modifikasi menjadi karya kalian. Nah, seperti itu boleh. Dan saya sebenarnya sudah memberikan banyak penjelasan ya, seperti channel-channel course itu kan banyak mengambil gambar-gambar dari orang lain. Misalnya, kalau memang gambar-gambar ini ada hak ciptanya, tentu channel-channel course ini tidak bakalan lebih dari satu. Harusnya hanya ada satu channel yang punya konten serupa. Misalnya channel course ya. Channel course ini buat course Albert Einstein. Kemudian di channel sebelah, di channelnya misalnya Wisdom of the Age ini juga buat course Albert Einstein. Tentu kalau misalnya hanya satu channel yang boleh mengambil hak cipta dari gambar tersebut, ya hanya ada satu channel seharusnya yang membahas course dari si Albert Einstein tersebut. Nah, begitu juga dengan yang dijelaskan di dalam batas penggunaan yang wajar di sini, di mana kita itu diperbolehkan mengambil bagian-bagian tertentu dengan tujuan seperti kritik, komentar, pelaporan berita, pengajaran, termasuk banyak salinan yang menggunakan di kelas, beasiswa atau penelitian. Itu diperbolehkan untuk mengambil foto dari internet, dari Google, dengan catatan kalian edit fotonya, kalian masukkan ke dalam video kalian rubah, kalian modifikasi lah intinya. Ya kalian buat sebuah karya baru lah, nggak hanya foto itu aja video kalian. Nah, itu boleh karena sudah diatur di dalam pedoman komunitas masalah hak cipta di YouTube dan juga penggunaan yang wajar. Nah, di sini ya sudah jelas ya ini ya. Ini YouTube sendiri loh yang tulis ya, bukan saya yang jelaskan. Penggunaan wajar adalah hukum Amerika Serikat yang memperbolehkan. Ini ya. Penggunaan wajar ditentukan secara kasus per kasus. Nah, ini kalian bisa baca sendirilah nanti lah, jangan malas membaca lah secara lebih jelasnya. Oke, itu dia untuk video kali ini, semoga membantu. Jangan lupa dukung channel ini untuk terus memberikan informasi dan juga tutorial-tutorial yang lebih bermanfaat dengan cara klik like, subscribe, dan tinggalkan komentar terkait video ini. Terima kasih dan sampai jumpa di video aku berikutnya.